Kali Kesur dari sejarahnya berawal dari dua kata dalam bahasa Jawa, yaitu kali yang tentu saja artinya sungai, yang kedua itu kesur atau merangkak. Nah, ini ada hubungannya dengan sejarah bahwa di masa lalu di zaman kerajaan ada seseorang bernama Dewi Nawangsih. Dia itu putri dari Adipati Kutaliman yang ketahuan bahwa mempunyai hubungan dengan seorang gamel atau orang yang pekerjaannya mengurusi kuda. Dewi Nawangsih kemudian sama si seorang jaka gamelnya ini diusir. Salah satu tempat di mana Dewi Nawangsih dan jaka gamel ini melewatinya adalah Kali Kesur ini. Selain itu juga ada cerita dari orang-orang sekitaran Kali Kesur sendiri bahwa ini menjadi salah satu jalan Prabu Kamandaka itu pergi ke Batur Agung. Untuk di era modern sendiri di tahun 1950-an, 1957 ada satu titik menjadi tempat di mana pemberontak DITII menjadikan tempat itu markas di dekat-dekat sini. Nah, ini ada satu kayak benang merah bahwa Kali Kesur selalu menjadi tempat, entah tempat bersinggah, tempat pengintaian, atau tempat lewat kayak gitu dari dalam sejarahnya. Nah, sekarang saya sudah berada bersama Mas Kasito sebagai perwakilan warga sekitar ya, Mas ya. Iya. Ya. Boleh diceritakan secara geografis, secara demografis, atau keadaan budaya dari Kali Kesur sendiri itu gimana? Jadi secara budaya sini orang di desa kan menurutku tuh tidak sekedar desa gitu ya. Yeah. Dari desa itu ada sekian gerumbul, ada 10 gerumbul di sini sekitarnya. Itu kan dari nama-nama saja memiliki nama yang unik. Jadi sesuatu itu nama tidak hadir begitu saja, itu tidak asal seperti itu saja. Dari geografis seperti ini kan lihat aja deh kondisi apa rumah-rumah penduduk di sini aja kan kayak gitu ya, tempatnya kayak gini kan itu wajar kalau sebagai tempat persembunyian, tempat ini kan masih gitu loh. Kalau untuk bergerilya itu sangat mungkin itu tidak nampak gitu loh. Kan gerumbul-gerumbulnya, jalannya gitu kan. Itu topografinya kayak gini bisa kelihatan di sini kan gitu. Di sini malah keguyuban masih kelihatan itu ada gitu loh. Misalnya kamu ke sini sana aja sedikit itu aja kan ada rumah sendirian gitu loh. Malah itu tapi kan tetap aktivitas mereka tetap tersambung. Mereka ketika jalan mereka pakai senter kayak gitu kan masih seperti itu. Jadi unik sekali, nanti masih tetap bisa tersambung dengan satu sama lain. Itu kumpul-kumpul di sini seperti di sini aja kan itu buat tempat kumpulan RT gitu. Itu kan dari jauh-jauh itu bisa kumpul seperti di sini gitu di Cikalan gitu. Sini nanti tembus lagi ke desa, ada ke desa Keniten. Kalau ke sana lagi nanti bisa ke Baseh. Jalannya cuma ini. Iya. Kalau terus ke sana lagi bisa sampai ke Cilongok gitu loh. Ke sana lagi bisa ke Baturaden gitu loh. Itu. Pembagiannya jadi berapa dusun? Desa gini berarti ya Kali Kesur? Ya dari gerumbul lah. Gerumbul. Dari gerumbul. Ini ada Tegama, ada Cikalan, ada Ampel, ada Desa, ada Garuk, ada Tegama, ada Tinggarjaya, ada Dukuh Anyar, ada Kalong Bali ya. Terus ada Pucung itu kan. Ini kan namanya kan unik-unik sekali. Itu kan berarti kan tidak asal sekedar nama. Ini pasti penanda ada sesuatu di situ loh. Kalau dari tempat ini sendiri Cikalan ini? Kalau tempat ini mungkin sebagai cikal bakalnya gitu loh. Cikal bakalnya bisa jadi dari sini. Kenapa Cikalan gitu loh. Titik berangkatnya seperti itu loh. Bisa mulai ini titik awal peradaban di Kali Kesur itu dari Cikalan. Berarti ini bisa disebut senternya itu di sini. Iya, terus ini kan penafsiran saya. Jadi kan menurutku kan kita kan coba kalau belajar gitu mencari apa yang benar lah, bukan siapa yang benar. Kalau rebutan siapa nanti bisa ini loh. Jadi kan modelnya seperti itu. Ini apakah ada juga tinggalan-tinggalan dari masa lalu berbentuk situs atau bangunan malah yang masih ada di sekitaran Kali Kesur? Kalau bentuk situs aku sendiri malah belum paham ya. Kalau belum paham, jadi kan kalau gini kita belajar sejarah ini kan belajar masa lalu. Kalau menurutku gitu ya. Itu yang paling penting. Jadi kita harus belajar masa lalu untuk titik berangkatnya. Jadi kita hidup itu tidak asalan. Orang sini diajarkan sama nenek moyang, dikasih nama seperti ini, harusnya belajar gitu. Kita kenapa sih Cikalan, kenapa sih Pucung, kenapa Tegama gitu loh. Kita bisa belajar dari masa lalu untuk bekal hidup sekarang. Jadi kan kita tidak asal. Berarti nggak selalu belajar sejarah itu langsung ke tempatnya melihat melihat situsnya atau segala macam. Berarti juga bisa dari apa yang ada di sekitarnya, di sekitar kita kayak gitu. Terakhir, kalau masa sekarangnya ini, bagaimana keadaan bermasyarakat, keadaan
alamnya, lingkungannya dari Kali Kesur itu sendiri? Kalau Kali Kesur itu aku ini malah kebetulan saya sini menemani anak-anak belajar ya. Jadi anak-anak belajar, anak-anak malah kadang tidak ngerti itu, tidak ngerti apa itu Kali Kesur itu loh. Kali Kesur itu seperti apa, bahkan misalnya dirinya belajar di mana itu kadang dia tidak tahu. Gitu, banyak pengetahuan mereka yang tidak tahu lah. Tugas kita mencoba itu loh, menghadirkan kembali mereka untuk bisa tahu apa itu Kali Kesur. Kadang banyak sekarang kan orang desa itu hilang desanya, orang desa hilang orang apa keramah tamahannya gitu loh. Untuk sisi pariwisata kalau pengen ini menjadi ikon apa menjadi desa wisata ya kembali menjadi orang desa. Itu akan abadi selamanya. Orang desa itu guyup, rukun, gotong royong itu loh. Tidak harus kumpul dengan uang itu loh. Itu akan selalu terjaga itu loh. Ya di sini masih banyak pohon pete, pohon kelapa, itu kan kelapa muda itu banyak gitu loh. Terus ini apa jengkol itu loh ada. Pohon bambu banyak sekali. Di sini banyak juga mereka bikin kerajinan dari bambu. Seperti gerai itu ya, itu di sini banyak itu loh. Itu kita sudah dapat informasi banyak banget dari Mas Kak Sito. Terima kasih. Mohon maaf ganggu waktunya malam-malam kayak gini. Oh iya, terima kasih ya. Infonya semoga bermanfaat buat nanti yang nonton, buat kita juga. Nanti juga mau ya sedikit-sedikit jalan-jalan di sekitar sini. Makasih buat Mas Kak Sito. Apa yang berhubungan dengan fisik, moga-moga pada sehat juga. Untuk mengawali, mari kita berdoa bersama-sama, berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing, berdoa di bersama. Kali Kesur adalah salah satu desa di kaki Gunung Slamet, lebih tepatnya di Kecamatan Kedung Banteng. Seperti kebanyakan desa-desa di Pulau Jawa, kebanyakan masyarakatnya itu berpencaharian sebagai petani atau bekerja di kebun atau perikanan. Tapi ada sesuatu di balik kebiasaan itu, sesuatu yang luar biasa. Ya, yang bisa kita simpulkan sebagai sesuatu yang lebih dari dunia ini. Salah satunya adalah cerita di sebelah utara dari SD Negeri 1. Di situ ada sebuah tempat bernama Lebak Kuburan, di mana tempat itu sebenarnya adalah jalan masuk ke sebuah pemakaman yang mana setiap sore atau tengah malam ketika ada orang lewat situ menggunakan kendaraan selalu mati tepat di posisi itu. Ada juga jembatan dua Kali Kesur yang dimana diceritakan di sekitar situ dihuni oleh dua makhluk yang nantinya kita akan tanyakan kepada Bapak Kepala Sekolah. Dan ada juga satu situs, yaitu makam Syekh Imam Kuasa. Oleh karena itu, sekarang saya sudah berada bersama Bapak Kepala Sekolah. Sehat Bapak Kepala Sekolah? Alhamdulillah sehat. Yang Bapak Kepala Sekolah lihat di sini tuh jenis gangguan apa? Sebenarnya banyak sekali ya. Soalnya di sini tuh tempat untuk berkumpul sepertinya seperti itu. Ya, jadi semuanya berkumpul di sini. Jadi untuk kita mengetahuinya nanti kita coba lakukan di bawah untuk mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi di sini dan kejadian yang tadi dikatakan apa itu, untuk kita cari tahu nanti di bawah seperti itu. Begitu juga dengan sosok apa? Betul, sosok apa yang berada di sini dan maksudnya apa itu mungkin seperti itu. Oke, kalau begitu kita lanjutkan perjalanannya. Masih lumayan jauh sih ya, Pak Kepala Sekolah. Sekitar berapa menit? Mungkin 10 menit atau 15. 10 sampai 15 menit lagi kita turun ke bawah. Ada satu spot di situ yang seperti Pak Kepala Sekolah bilang sebagai center. Betul, menyimpan energi yang besar. Jadi situ tempat para berkumpulnya makhluk harus seperti itu. Jadi kita bisa berkomunikasi nanti di sana. Kita langsung aja lanjutin perjalanannya ke bawah. Thank you. Kemarin mana sih? Ada gubuknya lagi ya? Di bawah itu. Ya, sedikit doang mas. Hati-hati bro. Jadi kita udah ada di spot pertama, di bawah di spot yang tadi. Nah, ini berhubungan dengan cerita pertama Pak Kepala Sekolah, yang kalau orang sini nyebutnya Lebak Kuburan. Tempatnya jadi kalau dari keterangan warga itu tempat masuk
pemakaman. Tapi ketika ada orang lewat situ, entah maghrib, sore-sore ya, atau tengah malam, itu pasti motor mati. Motor, mobil ketika lewat situ pasti mati. Pasti mati kayak gitu. Nah, di sini mungkin kita nanti bakal mediasi dengan salah satu orang untuk bertanya-tanya soal si sosok yang suka mengganggu ini. Oke. Kayak gitu. Bisa langsung. Boleh langsung kita coba mediumisasi sekarang. Ya. Nanti kita sudah siapkan mediumnya, kita tinggal nanti kita bisa tarik dan kita tanya maksudnya apa seperti itu. Oke, monggo kita langsung aja. Oke, bisa langsung aja bawa kepala sekolah buat sesi mediumisasinya terkait cerita yang pertama. Oke, sekarang kita dalam sesi mediumisasi kita coba menarik jadi makhluk-makhluk yang katanya mengganggu beberapa warga di sini. Oke. Ya, silakan. Kalau mau ada yang tanya langsung tanya aja. Ini siapa di sini di dalam? Ini siapa? Ini siapa ya? Ini di dalam ya? Apa? Namanya siapa? Berdua apa? Kamu kesini? Ini saya cuma mau Mbah Rekso, mau nanya-nanya soal kenapa kok banyak yang diganggu di sini warga-warga. Apakah benar sama jenengan? Ya, Kenapa? Tujuannya apa? Tujuannya apa? saya dendam. Dendam? Kenapa? Kan bukan masalah masyarakat sini juga. Oh, ada dendam di masyarakat sini ya? Apa ada? Masa lalu. Di masa lalu. Kalau boleh tahu kenapa? Monggo kalau mau cerita aja. Kalau nggak mau silahkan. Monggo kalau nggak usah. Saya pernah dituduh Oh, dituduh. melakukan santet. Ya. Benar, tempatnya di belakang SD, di utara SD, sorry. Ya, Depan kuburan bener. Tujuannya gara-gara itu, dendamnya itu. Cukup mungkin kalau kepala sekolah. Cukup, oke, kita mengerti ya. Kita udah dapat beberapa informasi tentang cerita pertama di lubang kuburan itu, yang jalan tersebut, jalan lubang kuburan ini ada di depan kuburan, dan beberapa orang sering dinakali dengan dimatiin kendaraannya. Nah, masuk ke cerita kedua, yaitu tentang ini Pak Kepala Sekolah, sebuah jembatan. Sebenarnya kayak template nggak sih, di beberapa desa ada satu jembatan yang di situ dihuni oleh sesosok makhluk. Ya, sebenarnya banyak cerita seperti itu, Mas. Memang ceritanya memang di jembatan itu memang banyak penghuninya karena energi di situ jangan lalu larang juga. Makanya juga sering berdiri tempat seperti itu. Kan kalau dari cerita orang di situ ada dua. Kalau yang Pak Kepala Sekolah lihat sendiri? Sebenarnya sih kalau saya lihat mungkin lebih dari 3 ya. Cuma yang lebih mendominasi itu cuma 2 memang benar. Cuma yang sering sekali menampakkan diri itu yang satu, yang perempuan yang saya lihat itu. Perempuan itu. Berarti ya bisa dibilang cerita yang dibilang sama masyarakat itu lumayan benar. Iya, lumayan benar. Sebelum nanti kita mediasi, tanya sebenarnya kayak gimana. Oke, kayak gitu. Jadi langsung aja kita ke proses mediasi. Proses mediasi yang nanti bakal di mediasikan sama salah satu dari teman-teman ya. Betul. Jadi kita akan mediasi, kita coba ulik kenapa sebenarnya bisa mengganggu gitu. Oke. Kita tahu semuanya. Oke, langsung aja kita ke proses mediumisasinya. Sebelumnya seperti di belakang kita ini sebenarnya kelihatannya kayak warung ya, Pak Kepala Sekolah. Di kanan, sebelah kanan kalau bisa dilihat ada kayak kamar mandi juga. Betul. Ada penglihatan apa gitu nggak sebelumnya ini tuh apa? Sebenarnya ini semacam kayak apa ya, tempat papringan ya, kita sebutnya papringan seperti itu. Memang papringan biasa, dan hanya ada warung di sini juga ya, sebenarnya banyak menyimpan sesuatu agak mistis di sini. Seperti itu. Tapi nggak terlalu apa ya, mengganggu ya? Nggak terlalu mengganggu. Oke. Jadi lanjut aja langsung kita ke proses mediumisasinya. Udah ada
adik kelas di sini, ada adik kelas. Silahkan monggo langsung bisa dimulai aja. Oke. Selamat malam. Di dalam ini udah ada siapa? Halo? Ya? Sulis. Berarti saya panggil Mbak aja ya? Ya. Bener nggak Mbak? Itu suka di jembatan 2 Kali Kesur, iya nggak? Iya. Sama siapa di situ? Banyak. Katanya enggak. Ada berapa temannya? Oh, ada 4. Yang suka ganggu siapa aja? Semuanya. Oh. Kenapa ganggu? Kenapa? Saya Dibunuh di situ. Ketahuan nggak siapa yang ngebunuh? Pasangannya. Pacar atau udah jadi suami? Gimana? Oh, udah jadi suami. Kenapa sampai setega itu? Salah satunya kesalahannya Mbak. Kenapa? Mbaknya yang selingkuh. Sadar tapi Mbak. Berarti kenapa masih ada di situ? Oh, masih dendam. Dendam sama semua pria. Ada nggak di sini kira-kira yang mirip sama suami Mbak? Oh, oke. Ada salah satu dari kru kita. Tapi ini bukan suami Mbak, jadi nggak usah dendam. Jangan ganggu lagi ya. Iya. Masih sakit hati. Iya. Di bagian mana kalau boleh tahu? Di mulut. Oh, kayak gitu. Sampai sekarang. Apakah rata-rata juga yang teman-teman Mbak di situ sama? Enggak, beda-beda juga. Oh, tergantung situasi. Ya. Mungkin penghuni asli situ. Oh, Di situ. cukup. Mungkin. Oke. Enggak. Saya nggak mau. Saya masih pengen di sini. Saya masih pengen sama teman-teman saya. Saya punya keluarga. Cut. Minum, Jar. Oke, di sini sekarang kita udah ada di spot ketiga. Berhubungan juga tadi cerita yang ketiga yang udah saya kasih di depan, yaitu tentang makom Syekh Imam Kuasa. Seperti itu. Tapi sebelum itu di belakang kita tuh udah kayak ada apa ya dibilangnya, bangunan dari bambu, terus agak tinggi juga. Tapi yang unik di sini ada ornamen-ornamen yang seolah-olah kayak sengaja dipasang di sini. Menurut penglihatan Bapak Kepala Sekolah, fungsi dulunya tempat ini, terus kayak kenapa ada ornamen-ornamen kayak gini tuh apa? Sebenarnya kayak saya lihat ini memang tempat untuk beristirahat saja. Cuma memang karena ada payung dan ornamen seperti ini jadi memancarkan energi juga. Itu mengundang makhluk astral seperti itu untuk datang. Seperti itu. Sebenarnya sih ya yang berbahaya itu ketika kita menaruh seperti itu, kita tidak tahu yang datang apa negatif atau positif. Seperti itu. Soal ininya juga, kalau ini kan bangunan. Nah, yang kita mau obrolkan juga kan bisa dibilang itu situs karena di depannya ada kata makom. Betul. Makom Imam Syekh Kuasa. Menurut penglihatan Pak Kepala Sekolah, siapakah beliau? Makomnya itu seperti apa? Monggo. Kalau saya lihat sih memang itu benar makam yang disebutkan itu namanya memang Syekh. Tapi saya coba berkomunikasi memang agak sulit. Agak sulit. Karena beliau juga sulit untuk ditemui dan segala macam. Tapi saya bisa usahakan lah. Oh gitu. Seperti itu untuk datang. Berarti nah untuk nanti didatangkan dan ditanya-tanyakan nanti ke mediumisasi. Betul. Ada proses mediumisasi ya. Betul. Oleh
kakak kelas. Kita nyari spotnya tapi nggak di sini teman-teman, soalnya banyak sisa-sisa bangunan yang takutnya nanti bisa mencederai secara fisik, bahaya secara fisik. Kita cari agak yang agak luas, yang agak ya bisa dibuat mediasi, nggak ada sesuatu yang kayak gini. Mungkin bisa langsung aja ya. Kakak kelas sudah disiapkan juga. Langsung dimulai saja proses mediumisasi cerita ketiga ini, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Di sini dengan siapa ya? Kalau boleh tahu. Syekh. Saya panggil Syekh ya. Nggak apa-apa ya. Ini cucu-cucunya mau bau rekso kayak gitu, mau nyari tahu apa benar Syekh ini yang menyebarkan agama di Kalikesur ini. Ya, tujuannya memang menyebarkan agama. Nah, kenapa bisa sampai dimakamkan di sini tuh? Kenapa? Oh, memang sedonya di sini ya. Oh, tujuannya sih ada di Kalikesur ini itu apa aja? Menyebarkan agama Islam ini. Menyebarkan agama Islam. Dari kapan kalau boleh tahu? Dari zaman biyen. Oh, zaman dulu. Masih. Oh, bahkan sebelum ada penjajah di sini. Berarti zaman pun Londo sampun nonton nggih? Oh. Nggak bisa lama-lama ini. Oh iya. Matur nuwun. Ini belum gelagang bro. Enggak, sebenarnya mau ada yang masuk lagi, siapa? Udah ya, sebenarnya mau ada yang masuk lagi, kita tarik aja. Ya kenapa? Oh. Ini udah aman? Udah aman, Pak? Apa masih ada di sini atau udah keluar juga? Tadi memang ada yang tidak baik tadi. Ada yang melawan gitu. Ini masih ada di... Sudah ya, Bu. Udah dibuang juga, oke. Oke, untuk... Oke, jadi kayaknya untuk penelusuran di Kalikesur ini kita udah ada di 3 spot, udah ngulik juga tentang 3 cerita yang udah ada di sekitar Kalikesur. Mungkin penelusuran juga jamnya juga, waktu juga yang udah terlalu malam. Kayaknya untuk episode cerita Kemal di Kalikesur untuk kali ini, episode ini kita udah sampai sini aja. Nanti kita bakal balik ke spot pertama. Dan
Ya nanti di akhirnya nanti kita akan merecall lagi cerita-cerita yang udah ditangkap, yang udah diambil selama ini di 3 mediumisasi ini. Thank you, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bersama mari haji.